Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak Safwan dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dapat mengerjakan aktivitas seperti biasa tanpa hambatan. Pasca debat calon presiden telah terlaksana kemarin, ini hasilnya luar biasa. Yang kita duga bahwasanya debat akan dikuasai paslon 02, ternyata dihantam dua kandidat, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Goyang Pak Prabowo, bingung apa yang mau dikatakan, seolah-olah sudah menguasai, ternyata datanya jebol, dibantai hacker. Apa yang terjadi? Akhirnya Pak Prabowo menjadi bulan-bulanan pada saat debat kemarin. Teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, ternyata ada dari luar negeri, terutama dari Australia, yang mengikuti perkembangan calon presiden di Indonesia. Beliau melakukan survei, melakukan penelitian, ternyata suara dari 02 banyak berpindah ke 01. Karena tadi malam pada saat debat Capres, 01 menguasai panggung, begitu sopan, tenang, dan luar biasa. Kita ikuti video yang satu ini agar terbukti bahwasanya debat Capres tadi malam dikuasain sepenuhnya oleh 01. Pasca debat Pilpres pertama, lembaga survei ternama yang berbasis di Australia, Think Research, merilis hasil riset terbarunya. Hasil survei menunjukkan bahwa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan 28% suara. Kenaikan ini menjadi titik balik atau turning point dalam Pilpres, menjadikan Anies sebagai penantang kuat dalam kontestasi Pilpres 2024. Di saat bersamaan, pesaingnya Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengalami penurunan signifikan hingga 6%, sehingga menjadi 44%. Sedangkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tertahan di level 21%. Managing Director Rating Research John Ating mengungkapkan, mayoritas responden menilai Anies sebagai capres paling mengesankan performa debatnya. Jika pola ini berlanjut dan Anies dapat melanjutkan momentum debat ini di debat-debat berikutnya, Jonati memprediksi Anies mampu menyaingi Prabowo Subianto di hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Berkenan Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Yang mengusung perubahan, kalau kecewa, enggak juga. Mau kemana kalau enggak ke Pak Anies? AHY kan kemarin di pidatonya mengatakan kami tetap perubahan. Ya kalau perubahan kembali ke Anies dong. Yang menariknya Pak Anies juga bisa mengambil basisnya Pak Jokowi dengan gabungnya PKB. Ya, di polaran kedua, justru sebaliknya Anies ternyata menguat tak terbendung. Dia elektabilitasnya naik, didukung oleh berbagai macam kekuatan politik baru. Anies versus, nah ini yang kedua. Prabowo menurut saya lebih position football, jadi dia menjaga bola selama mungkin sambil berharap waktu debat segera berakhir. Wah, mengulur waktu. Nah, terlihat yang efektif melakukan gebrakan sekaligus attacking mood itu adalah Anies ketimbang Ganjar. Oke. Jadi 39,7% mereka yang memilih Pak Prabowo 2019 itu memilih Mas Anies. Pindah ke Pak Pindah Anies. ke Mas Anies. Kita punya calon wakil presiden kayak begitu, saya nggak ikhlas sebetulnya. Karena mungkin persoalannya pada soal MK-MK. Di situ ada paman beliau yang dibilang mahkamah keluarga kan. Orang hampir semua mengatakan beliau pernah bertarung di Solo. Bukan dia bertarung, tapi adalah digendong oleh presidennya. Bahkan persis saya pernah dengar waktu itu kontestannya, sang penantangnya, itu disiapkan orangnya. Tukang jahit kan begitu katanya. Saya meyakini tidak ada yang kebetulan dalam politik. Semua dalam politik itu ada desain, ada perancang, ada arsiteknya. Itu yang saya tahu. Oke, oleh karena itu, kenapa begitu saya ngomong? Podium yang hilang kemarin itu menurut saya juga bukan tiba-tiba, ada alasan. Supaya memang tidak ada lagi yang mukul-mukul di situ. Itu fakta kok. Nah, tiba-tiba tidak ada doa yang hanya mengheningkan cita, juga ada alasan itu, walaupun itu hanya gimmick. Kemudian juga orang nggak boleh berdoa karena ada aminnya, ya kan? Apakah itu kebetulan di KPU? Menurut saya enggak. Baik teman sahabat dimanapun berada, sama-sama sudah kita saksikan ada dua video. Yang pertama hasil survei dari luar negeri. Kita tenang saja, survei dalam negeri mungkin bisa memenangkan yang lain. Tetapi independen, survei yang dari luar negeri tidak berpihak kepada siapapun dan telah membuktikan 01 menguasai panggung, menguasai debat kemarin.
Kemudian dari hasil penelitian teman-teman kita yang betul-betul mengikuti perkembangan masing-masing pasangan calon presiden ini menyatakan bahwasannya 01 semakin hari semakin membaik dan mulai menguasai lapangan. Kalau berbicara tentang baleho, 01 tidak banyak balehonya, tetapi dia banyak masanya di lapangan. Kita jangan khawatir, kenapa? Makar Allah tetap berjalan. Banyak hal-hal yang sudah diungkap, yang sudah dibongkar sama 01. Sudah diingatkan berkali-kali, kalau untuk rakyat Indonesia, untuk perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia, jangan beli barang bekas, jangan beli barang second, tetapi belilah barang yang baru, agar prajurit-prajurit di lapangan dalam mempertahankan keamanan untuk Indonesia dapat mereka laksanakan dengan baik. Kita berharap 01 bisa memenangkan pemilu di 2024 ini, agar Indonesia bisa lebih baik, Indonesia bisa lebih maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.